ini manusia harus mengurangi aktivitasnya supaya mungkin polusi tidak kencang lagi, supaya tidak banyak pembakaran kendaraan bermotor atau pabrik. Bumi minta pabrik berkurang supaya berkurang pemanasan global yang ditimbulkannya kayak gitu. Jadi aku bilang, ini bumi yang ingin kita memperlambat gerakan. Jadi berdasarkan itu, aku lalu membatasi pergerakanku secara sadar gitu. Kalau nggak terpaksa, aku nggak keluar. Ya selain aku menyadari itu, ada di sisi lain yang kedua aku takut. Takut kena COVID karena aku sudah lebih dari 50 tahun gitu. Kalau orang lain tetap potong sana potong sini, ya udah biar aja mereka. Aku enggak kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Dasar berpikirku gitu. Kalau semua orang berpikiran kayak Mas Bea itu indah banget. Kita tahu kan gara-gara COVID ini ikan orca itu muncul di Maluku. Yang selama ini aku hanya bisa ngelihat hanya di Norway atau di Iceland. Sekarang udah muncul di Maluku. Terus yang di Italia itu, yang di Venezia itu juga muncul lumba-lumba gitu kan. Tapi problemnya hari ini saya terpaksa keluar, ada sesuatu yang dilakukan. Ya itu seperti Mas Bea bilang, di jalanan was-was macet total. Tol aja, aku posting tadi di Facebook tadi, tol aja Pondok Indah itu macet total. Luar biasa. Tapi alasannya klasik Mas Bea. Aku butuh hidup katanya, aku butuh cari makan. Alasan klasik itu yang keluar lagi. Ya itu yang akhirnya tidak bisa sinkron gitu kan. Ya aku sendiri udah 4 bulan ya, sejak Maret bertahan untuk hidup, akhirnya memutuskan untuk mencari hidup lagi ke ujung genteng. Tapi aku melipir jauh dengan protokol yang ketat. Aku bikin trip ke ujung genteng. Tapi ya itu juga sampai supir-supirnya di rapid test. Kita hanya maksimum 6 orang, satu mobil 3 orang, Dengan alasan klasik juga, aku sendiri secara pribadi nggak mungkin bertahan juga udah 4 bulan tidak ada pemasukan karena hidupku dari foto, dari trip, ya kan. Nah, cuman kalau yang bisa bertahan, alangkah baiknya juga seperti Mas Bea gitu, bisa membatasi lah, ya kan, gerakannya tidak terlalu was-was. Dan kalau aku beruntungnya Mas. Kemudian aku dapat pekerjaan bikin buku dari Magnificent Indonesia. Iya. Terus itu hampir selesai, ada lagi. Jadi aku bilang, oke, berarti aku disupport oleh alam untuk memperlambat gerakanku. Ya udah, gitu. Aku pengen motret keluar, tapi aku udah dikasih perspektif begitu, ya udah. Gitu. Aku balik ke Magnum nih. Iya. Aku suka Mas Wimardi, aku suka ingat aku orang Skandinavian itu namanya Jonas Bendiksen. Aku suka Jonas Bendiksen. Nggak tahu, buat aku feelingnya aku suka. Color-colornya yang dia keluarkan aku suka. Dari semua Magnum, dia yang aku paling suka. Walaupun aku juga suka Bruce Davidson. Aku suka Bruce Davidson. Aku ngikutin dia bikin Subway itu. Aku ngikutin, aku bikin kereta di Jabodetabek. Itu kalau tak jadiin buku, itu bisa jadi buku. Karena aku ngikutin itu ketika dia bikin Subway itu, aku lihat Subway terus aku bilang aku bikin di sini gitu. Aku dulu juga suka Alex Webb, aku juga dulu suka Steve McCurry, tapi nggak lagi buat aku terlalu banyak setting dia. Walaupun secara fotografis fotonya bagus lah. Peter Van Etmel aku juga suka. Banyak yang aku suka di Magnum. Ya buat aku masing-masing fotografer di sana punya warna yang
Warna fotonya itu, waduh. Dan aku terakhir suka ini, matte black. Aku suka banget Matte sama black. black. Iya, black matte atau matte black, aku lupa. Yang memotret, aku pernah cerita belum ya? Memotret kemiskinan di Amerika. Aku suka banget sama eksekusinya. Maksudnya cara berpikir dia, kemudian dia menentukan mengambil hitam putih dengan kontras tinggi. Aku suka banget. Kalau disuruh milih ya, Matt Black sama Bendixen ada di paling atas. Maksudnya sekarang gitu. Paling atas itu ada di mereka kalau buat aku. Tapi ya mungkin karena aku nggak bisa motret hitam putih ya, jadi aku suka banget sama yang dilakukan. Sampai aku koleksi majalah Time yang mengeluarkan seri foto-fotonya Matt Black itu aku koleksi. Sebetulnya banyak yang aku ingin koleksi tapi agak susah sekarang mendatangkan National Geographic yang memuat ceritanya Joshua itu juga aku merasa aku harus punya koleksi itu. Tapi nggak tahu, mestinya ada di Periplus, semoga masih masuk ya. Okay. Karena buat aku itu penanda zaman lah, penanda zaman gitu. Oke. Mas B, ini dari One Shutter, just a simple question. Sebagai fotojurnalis, apakah ada tuntutan untuk tidak baperan terhadap objek assignment? Baperan itu gimana maksudnya? Baperan itu apa? Gimana ya? Kalau misalnya kita disuruh ini, tapi kita sebenarnya mungkin tidak srek atau gimana gitu. Mungkin itu kali ya. Terhadap objeknya itu kita kurang srek lah gitu, atau sensitif atau bagaimana. Kurang lebih seperti itu mungkin. Untuk tidak baperan terhadap objek assignment. Apa baperan ya? Oh, baper itu bawa perasaan ya? Iya, sensitif apa gitu kan. Oh, oke. Tidak baperan. Ya harus tidak baperan. Kalau kita baperan terhadap objek, kita nggak bisa motret tuh. Karena ketika kita baper, kita nggak bisa mengembangkan imajinasi kita untuk motret kok. Gitu ya kira-kira ya. Kalau kita baper, lalu kan perasaan kita yang bermain-main tuh. Kalau perasaan kita bermain-main, bukan bermain-main, perasaan kita nggak karu-karuan, ya kita nggak bisa motret. Karena kita nggak bisa mengamati satu persatu, lalu mengambil, oh ini nih yang bisa menjadi suara dari fotoku, itu frame yang ini. Itu nggak bisa kalau kita baper. Gitu. Menurutku loh ya. Iya, itu kan ya kayak gini. Kayak motret nude lah ya. Motret nude. Orang motret nude itu apa? Sebagian besar di Indonesia. Gitu. Cuman mengeluarkan nafsu mereka aja. Nafsu melihat cewek seksi, nafsu melihat cewek telanjang gitu. Itu doang. Yeah. Tapi jadi foto bagus enggak, aku yakin enggak jadi foto bagus. Kenapa? Karena mereka udah baper. Yes. Kalau baper enggak ya. Itulah kenapa ada, kalau dulu orang pelajaran melukis, kalau kita lihat di film selalu mereka belajar melukis wanita cantik telanjang. Itu untuk menjaga supaya kita nggak baper. Kira-kira kayak gitu. Gitu ya Mas, jawaban dari Mas Bea ya. Iya. Gato, jangan membenci setting kata OI, ntar diomelin OI. Aku mana punya hak untuk mengomelin orang ya Mas Gato. Bukan ranahku buat ngomelin orang. Aku hanya ngomelin kalau pesertaku tidak on time, itu hakku juga gitu loh. Tapi urusan-urusan di luar foto apa yang lain bukan urusanku. Jangan pernah menulis atau mengungkapkan hal-hal yang menyudutkan orang lain loh Mas Gato. Nanti aku bales. Gak enak dibales. Kadang-kadang tulisan jempol tuh membahayakan gitu. Ya, jangan ngenyek. Nanti tak ungkap semua kata-katanya, bahaya loh.
berusahalah tidak menjelek-jelekan orang lain di depan publik, ya. Kalau nggak senang WA. Baper ini nih. Mas Haryanto Devkom nih bener. Baper itu seperti bawa bemper. Bener. Nah, betul. Jadi ketika kita baper, kita udah membatasi diri kita dengan sebuah penghalang yang gede banget. Makasih Mas Har. Oke. Nah, ini Mas Tony Hartawan, kalau foto jurnalistik boleh nyeting nggak, Mas? Ini pertanyaan yang susah. Gini, kemarin kamu ikut webinarku di Fujishop nggak soal foto dokumenter gitu. Sebetulnya yang paling penting itu adalah pesan. Kita bawa pesan apa gitu. Ya. Settingnya itu yang dimaksud setting kayak apa? Kalau meng-create peristiwa ya, wah nggak boleh sama sekali meng-create peristiwa. Yes. Menghilangkan sebagian atau kalau di Reuters nih, dan aku pegang erat. Kalau kamu motret sesuatu, terus menghilangkan bagian dari yang kamu foto, itu juga nggak boleh. Okay. Kamu menghilangkan bagian dari kenyataan. Tapi kalau yang kamu maksud setting itu kamu memilih frame yang mana, ada bagian dari kejadian itu yang tidak kamu masukkan dalam frame kamu, itu boleh. Tapi kalau kamu menciptakan peristiwa kan setting tuh. Nah itu nggak boleh. Yeah. Gitu. Jadi arti kata setting ini lebih luas sebenarnya ya. Iya. Nggak bisa disamaratakan. Disamaratakan. Men-setting itu kayak apa? Kalau menciptakan peristiwa, oh ya nggak. Bener-bener nggak boleh kalau buat aku. Karena ketika kamu menciptakan peristiwa ya, kamu jadi sutradara. Kamu kayak Mas Gato itu kan kalau motret orang, hey sini, berdirinya di sini yang rapi gini. Waktu Abu Rizal Bakri motret nengok komodo kan dia, Pak Abu, mukanya tengok sini, tunjuk komodonya. Nah nyeting itu boleh nggak kayak gitu kan? Itu kan nyeting gitu kan. Nah, itu kan biasanya Mas Gato kalau motret orang, nengok sini Pak, woi, baru dipoto gitu kan. Itu settingan. Tapi Mas Gato bukan di jurnalistik. Iya, hanya betul. Gitu. Ivan nulis gini nih. Itu ngapain bilang siapa yang larang gitu. Siapa yang larang? Ya orang lain nggak larang. Yang larang ya diri sendiri. Kalau diri sendiri boleh ya nggak apa-apa, tanggung jawab dia sendiri gitu. Ya, itu yang Mas Bang Arbain bilang, tanggung jawab itu sama diri sendiri. Hukuman tidak ada, tapi kalau misalnya kita sosial lah yang akan menghukum kita kalau misalnya foto itu disetting orang ketahuan gitu kan. Karena foto itu keluar settingan atau tidak, kadang-kadang orang tidak tahu kan Mas Bea, ya kan? Hanya diri kita sendiri, ya kan? Tanggung jawab moral gitu. Ya. Oh, ini Tony Hartawan nerusin. Contoh kalau ada kuli ngangkat beras kita telah terus kita minta ulang. Ya itu kasihan kan kuli angkutnya. itu kita jadi sutradara. Kalau kita foto jurnalis, kita bukan sutradara, gitu. Kalau buat aku boleh apa enggak? Buat aku enggak boleh. Kayak gini Mas Bea, waktu kita ke Komodo, aku kan menyetingkan tarian caci biar teman-teman bisa motret. Nah, kita setting tari caci untuk dipotret masih biasa gitu kan. Tapi yang menyebalkan itu kan menyuruh menyeting lagi orang loncat lagi karena dia nggak bisa motret. Suruh orang loncat sampai berbelas kali gitu kan. Iya. Ya itu lagi ya, tapi ya balik lagi untuk apa fotonya kan. Kalau misalnya emang kebutuhannya gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau di jurnalistik mungkin nggak separah itu kali ya. Iya. Nah, Mas Dodi mungkin ingat ketika teman-teman minta ulang lagi, aku nggak motret dan sampai sekarang aku nggak pernah mengeluarkan foto caci gitu karena tuh bedanya jurnalistik. Bukan aku tidak menyetujui itu, tetapi aku sudah membiasakan diriku untuk tidak menciptakan sesuatu. Jadi ketika ada yang menciptakan sesuatu, aku nggak motret.
Itu udah kebiasaan. Iya. Kenapa? Karena aku ingin melihat, menangkap apa yang akan terjadi, dan aku memperkirakan sesuatu baru aku motret. Kalau aku motret itu nggak apa-apa sih, tapi lalu buat aku sensitivitasku untuk melihat sesuatu dan menebak apa yang terjadi itu jadi berkurang. Nah, aku nggak mau itu, gitu. Aku nggak mau sensitivitasku melihat sesuatu berkurang, gitu. Ya, betul. Itu betul, aja betul. yang tak jaga. Bukan aku, oh jangan gini, enggak. Siap. Malam juga Mas Juan Girsang. Mas Juan Girsang tuh Mas Bea menyapa. Hai Juan. Nah, ini Juraga Nerwan nanya, kalau minta para petinggi negara untuk handshake, settingan nggak? Misalnya angkat tangan atau salaman ulang lagi gitu. Itu kan misalnya lagi meliput kepala negara nih, terus kan suruh angkat tangan atau salaman, atau kan kadang-kadang wartawan yang teriak, salaman Pak, atau gimana gitu. Yang kayak gitu gimana ditanya sama Juragan Nerwan? Kalau aku nggak motret, karena nggak boleh sama kantor. Jadi begini, ketika kita motret, itu kan ada urutan-urutan. Jadi aku beberapa kali itu kejadian dari kantor, ya ini kenapa shake hand terus habis itu ada shake hand lagi. Oh iya, itu teman-teman minta diulang, gitu. Terus mereka bilang, oke Bea, kalau teman-teman minta diulang, kamu nggak usah motret, next time. Jadi yang teman-teman minta diulang ini yang mana? Yang ini, sama kantor udah dibuang, udah langsung, gitu. Oke. Nah dari situ lalu ada kebiasaan di aku untuk ketika mereka minta, oh diulang, ya udah aku nggak motret. Kalau lalu fotoku jadinya lebih jelek dari mereka, ya aku bilang sama kantor, ya itu mereka minta diulang, gitu. Aku nggak motret. Dan kantor akan sangat mengerti, gitu. Atau ada kasus gini juga Mas Bea, misalnya ada ada kasus segolongan tertentu melaporkan golongan tertentu ke Mabes Polri. Nanti kan mereka tuh kadang-kadang ini tunjukin dong itunya surat laporannya gitu kan. Wartawannya kan kita dengar di TV gitu. Nah gitu kan biar mereka bisa foto dengan jelas gitu kan itu juga. Nah itu bagaimana Mas Bea? Kalau Mas Bea nggak mau kayak gitu kan? Enggak. Sip. Karena buat aku gini. Karena buat aku ketika dia menunjukkan surat kedua kalinya, gesturnya itu udah beda. Ya. Sama gestur pertama ketika dia dengan sengaja mengeluarkan surat. Surat laporannya. Gitu. Iya, gestur mukanya itu udah beda. Itu dan ada frame lain yang pasti jauh lebih bagus daripada hanya dia menunjukkan surat. Gitu. Ini di antara teman-teman yang ikut ini nih pasti ada teman-teman jurnalis muda nih yang mungkin pernah juga kayak gitu. Misalnya ada yang tokoh menikah, ayo buku nikahnya belum kelihatan, ayo liatin lagi. Atau yang surat laporan kepolisian, liatin lagi gitu. Kan sering kita lihat di TV kayak gitu ya. Ya. Oke. Stepanus Hani sama Mas Ivan motret pemancing pas dapat ikan suruh mengulangnya 27 kali. Kasihan ikannya mati 27 kali juga. Mampus tuh ikannya. Pindah sini ada 3 topik, 27 Juli, buka suka bumi, dan ini Bang Arbain. Baru nongol kemana aja dari tadi. Buku Sukabumi apa tuh? Ada tuh Mas fotografer dari Sukabumi Bandung, Mas Firman Irmansyah ngeluarin buku tentang Sukabumi, Treasure of Sukabumi. Untung gak foto prewed disuruh cuma 27 kali, buset deh. Ini mentang-mentang tanggal 27, omongnya 27 banget nih. Ya kan, betul. Sama dengan foto demo wartawan, minta pendemo beraksi. Kita semestinya tidak mau thread, kata Mas Ivan, betul. No epic, peristiwa pelukan Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman, settingan yang bikin sejuk. Iya. Oke, setting kedua biasanya objeknya malah bergaya. Betul. Ya, tapi yang pasti kalau menurut saya gini, foto settingan itu ya, jadi misalnya menunjukkan apa gitu, menunjukkan apa, terus kita kehilangan momen itu, sebetulnya kalau kita nggak dapet ya udah nggak apa-apa, karena kita lalu paham bahwa kita nggak sigap atau kita kurang konsentrasi. Ketika kita tahu kita melakukan kesalahan itu harus kita pegang.
gitu. Kalau lalu kita memperbaiki dengan dia suruh setting, lalu akan jadi kebiasaan kita ketika kita motret, konsentrasi kita nggak dimotret di yang lain. Ketika nggak apa-apa nanti terlambat, kita bisa ulang. Iya. Iya kalau dalam situasi press conference gitu. Kebiasaan itu kalau kebawa ke jalan, lalu kita membiasakan diri untuk tidak konsentrasi pada kejadian. Dan kita akan kehilangan momen besar yang harusnya kita dapat kalau kita konsentrasi. Itu kan masalah kebiasaan aja. Kebiasaan yang kita bawa kemana gitu. Kalau aku sama Mas Gato ya nyeting foto prewed, orang suruh ya kan ulang lagi, cium pipinya, belum mesra, ulang lagi. Itu Mas Gato yang paling sering ngarahin kayak gitu. Tapi kan di jurnalis nggak boleh kayak gitu. Masa sampai nyuruh ciuman 27 kali? Itu kerjaan. Kalau kerjaan pas aku dulu motret wedding sama Mas Gato ya juga. Ya liatin cincinnya. Cincinnya blur ternyata, ulang lagi. Padahal acara udah selesai, ulang lagi ya gitu. Tapi jurnalistik ya nggak mungkin bisa seperti separah itu dong. Dan setiap kantor berita punya pakem sendiri-sendiri. Ya, aku respect sama Reuters, sama Mas Kalau Dea. kantor berita pakemnya sama, Mas. Sama ya. Sama. Kalau ya, karena dia bertanggung jawab dengan foto itu yang akan digunakan sama media-media gitu kan. Iya. Nanti media mau seperti jawab terhadap apa yang di fotonya gitu. Bang Arbain tukang setting. Ya kalau sama Kompas gila. nggak apa-apa ya. Ya nggak masalah kalau sama Kompas nggak apa-apa. Iyalah, tiap media kan punya itu masing-masing. Yang penting kemarin kita udah bahas sama Bang Arbain, asal tidak merubah inti dari peristiwa itu segala macam lah, banyak gitu. Ya misalnya kayak Bang Arbain motret Pak Soeharto, ada lalat di sini, ada laler di sini. Kalau ditampilin yang ada laler, kalau nggak dihilangin lalernya ya Pak Jakobnya yang dihajar sama istana. Contohnya gitu kalau Bang Arba. Tapi kalau Mas Bea mendingan nggak ditampilin sama sekali. Oh enggak, ditampilin Mas dengan lalatnya. Dengan lalatnya ya. Iya. Kalau dihilangin lalatnya aku dikeluarin dari Reuters pasti itu. Ya itulah bedanya. Ya aku senang lah sama duo pensiunan ini yang beda-beda tapi asik. Ini ngomong-ngomong udah 43 menit nih, ya. Ini jadi tempat. Berarti ajang nostalgia nih. Ada dari Yuli Superi. Kenapa foto setting lebih sering menang lomba foto gitu? Waduh, kok larinya ke lomba foto ini? Nggak apa-apa. Maksudnya gini, oke, mungkin iya bahwa foto setting lebih sering menang lomba foto, tapi balik lagi, aku kan motret bukan untuk ikut lomba foto. Gitu. Tujuannya bukan ikut lomba foto. Kalau kemudian dilombakan menang ya itu sebuah bonus aja. Tapi tujuannya utama adalah bukan untuk menang lomba foto, gitu. Merekam peristiwa. Ya beda lah. Kalau ya Mas Bea dapat assignment ya emang untuk tanggung jawabnya sebagai jurnalis, nggak mikirin buat lomba gitu kan. Jadi nggak pernah juga mikirin itu ya. Iya. Itu ada fotoku menang lomba tuh Mas. Yang mana tuh? Yang motocross. Motocross? Nggak ngirim ke aku kan tadi. Ada benderanya itu. Oh itu? Iya. Yang ada bendera itu? Iya. Ini? Iya. Motornya mana? Aku pikir tadi orang karena ketutup. Itu patung atau apa itu? Coba tanya lagi. Bukan itu. Satu motor dan orangnya penuh dengan. Oh itu malah motor crossnya ya lumpur ya. Iya. Itu menang lomba tuh Mas. Tapi aku motretnya nggak buat lomba ini. Jadi aku pada saat itu aku komersial, aku udah masuk news di Go, aku selalu dapat komersial
pada saat itu motret buat Philip Morris yang produknya Marlboro. Oke. Nah, aku dapat assignment motret mereka mengadakan lomba motocross di Aceh sama di Medan. Jadi aku motret itu. Nah, foto ini nggak diambil sama Marlboro, kemudian ini pakai slide, itu karena bendera Marlboro-nya tidak berkembang sempurna. Bendera finish itu tidak berkembang sempurna. Jadi padahal ada tulisan Marlboro-nya. Jadi nggak diambil sama Marlboro. Yang diambil yang benderanya berkibar sempurna, tapi posisinya benderanya udah di atas kaki. Itu tulisan Marlboro di bendera finishnya itu sempurna. Gitu. Nah, lalu yang ini yang nggak diambil, tak ikutkan lomba. Kenapa? Karena bendera itu justru nyenggol kakinya pemain motocross itu yang penuh dengan lumpur. Semua kan lumpur hitam tuh. Betul. Benderanya kan bersih. Ngeliat sekilas tadi di sini kayak patung lah. Gitu. Ini tak ikutkan lomba. Yes. Dan aku di Gatra ini kalau nggak salah. Iya, aku di Gatra. Dan aku ini kan menang Canon Asia Pacific Photo Contest. Iya. Hadiahnya pada saat itu, Mas, 4.000 apa 5.000 dolar US. Gede dong zaman dulu. Iya, gede. Mas Ivan tuh makan-makan di Morangke hasil menangnya Bea. Besar deh. Gede banget hadiahnya. Jadi tujuanku motret buat Marlboro, terus ada foto sisa, tak ikutkan lomba. Gitu. Aku side job itu masih di Gatra. Dan pas menang itu membahagiakan, dapat sekian ribu dolar. Oh iya. Mas Bea, kita sudah menuju jam ketiga, 3 jam. Oke. Aku kita sih monggo saja. Kalau misalnya teman-teman masih mau bernostalgia sama Mas Bea, aku sih welcome aja, silahkan. Karena aku juga itu. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, aku minta tolong bantuannya untuk ide buat tema minggu depan ya. Tadi sudah ada yang ngirim kayaknya tuh temanya tentang kemerdekaan gitu, salah satunya gitu. Mas Ebong lanjut. Mas ngaso dulu lah kita, ngaso udah 3 jam ini ya. Iya, aku mau nemenin istriku dulu. Istriku lagi nggak ada badan nih. Sama. Ya teman-teman, terima kasih banget atas kebersamaannya malam ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau bercandaan yang kurang berkenan, pertanyaan teman-teman yang belum sempat dibacakan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih Mas Bea yang udah hampir 3 jam kita bersama ngobrol yang awalnya kita nggak tahu mau temanya apa. Mudah kita yang membahagiakan aja. Alhamdulillah membahagiakan juga ya. Makasih teman-teman yang udah join. Jangan lupa. Mau jawab satu lagi nih Mas. Boleh, silakan. Mas Bea balik ke jembatan di Banten tadi. Dasar orang Indonesia kenapa sih? Oh iya. Jadi gini, jembatan itu udah dibangun, bagus. Dikasih lampu di sepanjang jembatan itu ada 3 titik. Terus lampu itu nyalanya oleh solar cell. Itu baru bulan ketiga itu lampunya ada, akinya udah hilang, solar cell-nya 1 udah hilang. Jadi lampunya udah nggak menyala karena akinya udah dicuri orang. Curi orang, itulah Indonesia. Padahal itu baru 2 bulan atau kalau nggak salah baru 2 bulan setelah jadi gitu. Dasar orang Indonesia ya, maksudnya. Iya. ya begitulah gitu. Mas Gato, mana Mas Gato, masih ada nggak? Besok ke STC nggak? Atau kalau Mas Gato, apa ada tidur Mas Gato? Matur nuwun juga Mas Juragan Erwan. Udah pulih cropping dengan Om Chandra, amin. Ya insya Allah. Mas Hardadi, Gato. terima kasih.
Mbak Terima Cindy, kasih buat makasih. semuanya. Iya, Mas Ardadi udah mau bersama kita nemenin. Ada Mas Panji Vasgo de Gama. Pripun kabare Mas Solo? Ape Pak Ida matur nuwun juga. Pak Dedevkom, Mas Yuli Separi. Oh ya, katanya di Anambas udah ngeliat orka. Aduh, aku paling senang, binatang paling aku senang itu orka loh. Paus itu, pengen motret dia. Mbak Aino, iya, insya Allah kita lanjut minggu depan. Tolong ya, temanya apa? Kalau kita ngalor ngidul tanpa nggak jelas nanti. Iya bang, besok KSTC. Mas Devkom matur nuwun. Irawan. Iya. Soeharto, apa kabar? Kamu tentara sekarang ya? Ada temanku jadi tentara nih, Soeharto nih. Irawan Suh. Waduh, salam hormat. Bang Bain, iya, aku besok ke STC, aku ngambil PC besok. Itu patung kalau nggak diambil-ambil, itu patungnya jalan sendiri loh. Udah dikasih orang. Mbak patung. Cindy, terima kasih. Mbak Asi, aku pre-order buku C-nya. Oh tuh, ingat tuh Mbak Asi, Mas Ivan pre-order tuh. Mas Panji, saya. Ini kita kayak zaman dulu di radio ya, bisa ketemu teman-teman. Tapi kalau ini sekali langsung banyak, kita bisa nyapa teman-teman yang di daerah. Senang juga rasanya. Minggu depan apalagi waktu pas bulan-bulan pertama pandemi. Hah? Minggu depan harus diputerin lagu tuh Mas. Apa itu? Ya, apa aja kayak di radio, permintaannya apa. Nah, nanti kita kita kasih giveaway lah gitu. Cailah gaya. Giveaway kalau udah kayak si Baim punya duit banyak, kasih giveaway motor. AMKM, betul. Anda meminta kami memutar. Mbak Asih masih ada loh. Kalau kita nih ABBM, Anda bertanya, Bea menjawab. ABBM. Anda meminta, Bea memutar. Iya. Oke, Bang Bain, besok ambil patung ya, STC ya. Mas Gato mana? Mas Gato kabur ini. Bener. Pak Dedevkom, kopinya cocok nggak tuh? Kopi Gayo. Aku mau ngirimin Mas Bea besok nih. Kopi Gayo Kemilau. Wis, mantap. Cobain. Aku sekarang bikin pakai susu nih. Kopi cube. Daripada kan kita nggak boleh ngafe. Bikin sendiri. Kopinya tak jadikan batu es, tak kasih susu. Jadilah kopi cube. Enak aku juga ternyata. Nih, Mas. Iya, aku juga enak tuh teh manis. Edi visual itu tuh Mas Edi Hasbi. Oh iya, foto Canon kontes. Iya bener Canon kontes. Canon Asia Pasifik foto kontes. Mas Ivan, aku mau juga dong kopi. Nah, nanti bilang tuh Mbak Asi, yang beli buku salah satunya mungkin dapat kopi. Wah, aku jualan kopi jadinya. Oke. Ya wis, aku mau pamit dulu. Mau pamit dulu ya teman-teman. Makasih banget. Kita sampai jumpa. Aku pamit dulu. Sorry ya. Mas Devkom matur nuwun. Semuanya aja, Irawan, Mbak Asih. Aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Aku juga. Sampai ketemu Kamis ya. Kita bersama Bang Arbain ngobrolin yang gak jelas juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, makasih matur nuwun.